Gedung ini dipakai untuk kantor tabloid terkenal yang tadi di awal saya bilang. Tabloid, check and recheck. Ini sebetulnya beli gedung bonus tanah, ya, karena jual gedung ini hitung tanah saja, atau beli tanah bonusnya gedung. Hai sahabat garasi, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di dalam area gedung. Ini video pertama kali kita review di daerah Jakarta Barat, ya. Nih sekarang saya mau nge-review gedung yang mau dijual cepat. Harganya murah banget nih. Cuma 11 jutaan per meter kalau hitung per meter ya. Luas tanahnya gedung ini 3.200 meter persegi. Dengan luas bangunannya sekitar 1.400 ya. Gedungnya nih ada 2 lantai. Nah, gedung ini saat ini digunakan kantor tabloid terkenal. Tabloid yang udah bener-bener terkenal banget. Dari tahun 90-an sampai sekarang. Namanya tabloidnya tabloid check and recheck. Nah, pasti setuju. Nah, mungkin kalian nggak tahu tabloid satu ini nih, ya, salah satu tabloid yang terbesar di Indonesia. Check and recheck juga punya program TV di salah satu stasiun TV swasta. Dia adanya di RCTI. Kembali kita ngebahas gedung ini. Gedung ini ya, posisinya tuh ada di hook, ya, di jalan raya dan di jalan perumahan gitu ya. Gedung ini mau dijual tadi saya sudah sebut kalau mau per meter itu sekitar 11 jutaan ya. Jadi sebetulnya ini kalian ya, Pak Bos ya, para bos ya yang lagi cari-cari gedung ya, yang mau investasi, cari gedung cabang buat kantor cabang kalian ya. Ini sebetulnya beli gedung bonus tanah ya, karena jual gedung ini hitung tanah saja, atau beli tanah bonusnya gedung. Ya, tinggal dibolak-balik aja. Ya, luas tanahnya 3.200 ya. Nah, lokasi dari gedung ini nih benar-benar strategis banget. Karena hanya 5 menit kita udah ketemu gerbang tol Joglo dan Meruya. Ya, jadi strategis banget. Nah, dari sini juga itu hanya 5 menit sudah ketemu Super Blok, ya, Mall Puri Indah, Rumah Sakit Pondok Indah, ST Moris, Lipo Mall, banyak deh ya. Pokoknya area perumahan Puri Indah. Grup-grupnya Pondok Indah juga. Ya, sebelum kita lihat kondisi dan situasinya di dalam gedung ini ya, saya ajak kalian dulu kita lihat area sekeliling dari eksterior gedung ini. Seperti ini bagian luar dari gedung yang mau dijual ini. Mungkin saya mau kasih tahu dulu di sisi sana ya, karena ini penting juga saya informasikan. Ini ada lahan kosong ya. Ini kalian mesti lihat. Nah, nih terdapat lahan kosong yang memang kalau saya lihat langsung lebih luas ya. Jadi gedung ini dibangun sekitar ya hampir 35-40% dari lahan ini gitu ya. Jadi sisanya lahan kosong aja. Nah, dulunya ini pastinya taman ya. Taman yang cantik, kemudian ada parkir-parkir mobil juga. Nah, kondisi yang saya review saat ini apa adanya gitu ya. Ini nih
belum lama nih dirapihin ya rumput-rumput liarnya ya. Nah, jadi ini pastinya kalian mau jadiin gudang bisa banget nih gedung ya. Atau mau dijadiin kantor juga nggak masalah. Atau juga ini gedungnya dibeli, sisa tanahnya dibangun lagi gedung kedua. Sangat-sangat memungkinkan ya. Karena sisa lahannya nih masih luas banget. Hampir 55% dari luas total tanah yang ada di sini. Yuk, sekarang kita lihat yuk. Ada pos satpam ya. Kemudian ini akses untuk para karyawan ya. Nah, ini karena dia hook ya, jadi di sini ada gerbang juga ya. Gerbang untuk para karyawan masuk ya, atau tamu-tamu dari kantor ini, klien-klien. Nah, seperti inilah tampilan gedungnya ya, kondisi ya, dan situasinya saat ini. Nah, kemudian di sini ada kantor lagi, di sini ada pos satpam lagi ya, jadi ada pos satpamnya 2 ya. Karena memang hook ya, ini jalan raya yang di sana di dalam. Nah, ini pintu utamanya ya. Ini pintu utamanya dari gedung ini ya. Oke ya, seperti ini kondisinya dan situasi apa adanya ya. Jadi ini sebetulnya kalau saya lihat sama sekali nggak ada yang rusak. Jadi gedungnya ya, kualitas bangunannya terlihat sekali tidak ada yang rusak ya dari eksteriornya. Paling kalian hanya touch up aja sedikit. Atau kalau mau terima gedung ini ya paling dicat-cat aja. Beda kalau mau dirubah tampak depannya. Oke ya. Ini nih pintu utamanya, langsung ketemu lobby dan resepsionisnya. Mungkin kita langsung masuk aja yuk. Ya, sahabat garasi, Bapak Ibu calon pembeli gedung ini. Sekarang saya udah ada di dalam area lobbynya nih ya. Seperti inilah kondisi dari lobby ya dan resepsionis dari gedung ini. Saya agak-agak grogi bisa berdiri di tengah-tengah di antara orang-orang hebat di belakang ini. Walaupun hanya foto mereka. Nah, ini foto mereka yang di tahun 90-an, lihat. Keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya enggak? Luar biasa. Mereka bagian dari check and recheck juga ya, yang membesarkan check and recheck juga. Pokoknya bisnis entertain ya, dunia-dunia entertain, mereka lah ini ya, luar biasa, luar biasa. Keren-keren, artis-artis terkenal, ternama, Fafan Atas, luar biasa. Ya, oke, selesai ngebahas artis. Ya, seperti inilah kondisi dari gedung saat ini ya, masih sangat layak dipakai ya, bisa dipakai langsung ya, tinggal dibersih-bersihin aja. Kemudian, ini nih ada dokumentasi yang luar biasa nih ya, wah lengkap sekali nih. Ini ada penghargaan ya, 2018 ya, 1997. Inilah paling enggak mewakili dokumentasi perjalanan check and recheck, luar biasa ya. Oke, masih ada AC-nya. Di sisi kanan saya ini ada toilet ya, untuk toilet tamu ya. Kemudian mungkin ini voidnya gitu ya. Nah, ini cukup menarik perhatian juga nih. Semuanya ya, artis-artis ini ada tapak tangannya ya, sama tanda tangannya dan nama. Nah, Deddy Corbuzier itu cuma tapak tangannya, nggak ada namanya, nggak ada tanda tangannya. Tahu, pasti ada alasan, karena memang tidak terlihat. Magician dan mentalis.
magic. Nah kalau ini kebalikannya nih. Inul Daratista, tapak tangannya ada, tanda tangan ada, fotonya nggak ada. Ngebor-ngebor, mungkin jatuh pas lagi dipoto. Nah kita masuk ya, Oke, wih, baru masuk langsung tertuju dengan cover-cover tabloid dari Check and Recheck. Wah, gila. Ini dia artis-artis bermasalah. Wah. Kalau udah covernya begini nih, bikin orang pengen lihat terus isinya, ya nggak, penasaran, ya nggak, bermasalah. Bah, kalau udah posenya yang kayak gini nih, meliuk begini, Mbak Inul lagi. Ya kan di depan udah ketemu di lobi, dalam nama Mbak Inul lagi, ya kan? Luar biasa ya. Nah, di sini ada tangga untuk menuju ke lantai 2 ya, karena memang gedung ini 2 lantai, nggak perlu lift ya, dan tangganya ini juga sangat nyaman ya, karena lebarnya 2 meter ya. Oke banget sih. Nah di sisi kanan ya, yang lebih ke dalam lagi, ini ada kamar mandinya. Kalau di sana kan toilet tamu ya, ada 2. Nah ini kamar mandi, karena ini ada showernya. Sisi lainnya ini ada gudang ya. Oke ya, terus ini juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang apa saja deh. Mungkin mau dijadiin pantry juga boleh, atau ya kalau kantor ini mungkin jadi multifunction lah, multifungsi lah. Oke ya, kita sebelum ke lantai 2 pastinya kita lihat dulu ada apa aja nih di lantai 1 ini. Yang pasti ya, ini semua ruang-ruang kantor pada umumnya. Yuk. Nah, di sisi kanan saya ini ya, ada 1, 2, 3 ya. Ini yang ukuran masing-masingnya nih hampir 100 meter persegi. Ini memang semuanya terkunci. Jadi gini, gedung ini ya yang beroperasi hanya 2 ruang aja. Sisanya semua ruangannya sudah tidak ada aktivitas ya, hanya 2. Satu di lantai bawah ini, lantai 1 ya. Yang satu lagi nanti di lantai 2-nya. Kita lihat yang ruangan yang ada aktivitas di lantai 1 ini ya, di sisi kiri saya nih. Nah nih, mereka lagi pada kerja ya. Ini hari Sabtu. Nah ini ada ruang ya, 1 ruangan ya. Oke, kemudian di sisi kanan saya ada ruangan yang memang lagi ada aktivitas ya. Jadi masih ada kegiatan di kantor ini. Nah ini ruangan yang mungkin bisa dipakai untuk ya ruang meeting juga lah ya, meeting kecil-kecil ya. Jadi ini mungkin dulunya ruang meeting, tapi sekarang ini dijadikan ruang santai ya, karena memang hanya ruang ini aja yang masih ada aktivitas ya. Ya, jadi hanya di sini aja, karena memang sekarang Check and Recheck itu digital ya, sudah online ya. Ruangannya kurang lebih paling sekitar 300 sampai 400 meter persegi lah ya. Oke ya, nah kalau di sisi kanan ini terbagi menjadi 3 ruangan, tapi ruangannya gede-gede banget. Nah ruangan ini sudah nggak dipakai sekitar dari 2018-2019 lah ya. Jadi yang hanya aktif di lantai 1 yang tadi yang kita lihat. Yuk kita lewatin koridor ini. Nah kita ke area belakang. Oke, ini area belakang dari gedung ini ya. Ya ini ada akses ya, pintu untuk para karyawan ya dari belakang ya. Jadi pintu kedua, tadi kita masuk dari pintu utama. Oke ya, di sisi kanan saya ini agak sedikit berantakan ya, malum ya, udah nggak dipakai gedungnya, hanya 2 ruangan. Ini langsung terlihat 2 pintu, ini gudang ya, dan ini kamar mandi dan wudhu. Jadi ini musolahnya, ini tempat wudhu, di balik tembok ini ada tempat wudhu. Mungkin kita lihat musolahnya, boleh nih. Nah ini ada musola, musolahnya gede loh, gede. Bisa nampung 20 orang nih. Coba deh lihat musolanya. Bisa dilihat, coba silakan musolanya.
Ya, besar ya ukurannya ya. Bisa banget nih nampung jamaah sekitar 20 sampai 25. Ini udah ada kursinya buat buka sepatu, sandal. Nah, di sini ada tangga. Ini tangga darurat lah sebetulnya ya. Aksesnya buat biasanya office boy atau ya yang kantornya ada di bagian belakang ini nggak perlu lewat sana, bisa lewat sini juga. Nah, kemudian ini ada kamar mandi dan mungkin bisa dilihat. Nah, ini wudhu ya. Jadi ada ruang wudhu dan kamar mandi. Tinggal dibersihin aja ya, dicat lagi udah bagus sih. Karena memang saya lihat apa ya, bangunannya tuh masih kokoh banget sih. Terlihat jelas nih bangunannya kokoh, hanya tinggal dicat aja ya. Kemudian ini ada ruang yang ukurannya sekitar hampir 60 sampai 70 meter persegi. Ini gudang. Nah, ini pintunya ya. Ini pintunya. Nih, kalian bisa lihat pintunya yang tadi di opening udah terlihat ya. Oke ya. Jadi di lantai 1 ini yang aktif, yang ada kegiatan hanya satu ruangan ya. Ruangan yang dipakai itu paling sekitar ukurannya sekitar 100 meter persegi. Sisanya tuh hampir 350 sampai 400 kosong. Dan lainnya sudah kosong ya. Tapi peninggalan-peninggalan alat-alat kantor, meja-meja, furnitur-furniturnya masih ada. Sekarang kita ke lantai 2 yuk. Yuk, kita ke lantai 2. Kita ke lantai 2. Sekarang kita udah di lantai 2. Oke ya. Lantai 2 ini masih ada peninggalan meja resepsionis ya. Buat terima tamu-tamu kantor ini. Oke sih, ini void yang tadi ke lobby lantai 1 ya. Ini voidnya. Ya seperti inilah kurang lebih ya kondisinya. Ini kaca jadi memberikan penerangan yang lumayan. Di lantai 2 ini sih oke lah, agak terang ya. Sorry ya, video ini memang nggak begitu maksimal karena memang banyak lampu yang mati. Kita datang juga baru tahu banyak lampu yang mati gitu ya. Oke ya, di sini langsung terlihat jelas nih ada poster macam stiker sih sebetulnya ya, check and recheck. Ini ada peninggalan juga, kemudian ada AC. Ini ada ruangan, pastinya ini gudang ya, sepertinya. Kemudian ini ada, ini juga ada gudang nih. Ya, sebetulnya sih ini ruangan, cuma saat ini dipakai untuk gudang. Kemudian di sini toiletnya. Oke ya. Jadi di sini ada 2 toilet dan 1 gudang. Kita ke sisi yang lain, sisi kanan dari area lobby ini. Ya, di area lobby ini cukup luas sekali ya, sekitar hampir 80 meter persegi. Nah, ini ruangannya yang memang masih terkadang digunakan. Jadi nggak tiap hari ya, sesekali aja, tapi terkadang masih digunakan ya. Yuk. Assalamualaikum. Begitu masuk langsung disambut sama rak nih ya. Nih rak-rak buku ya, lemari kabinet. Oke sih, ada pintu tadi yang menuju ke gudang juga. Oke, sahabat Kiarasi, seperti ini ya kondisi dari ruangan ini. Ini ruangan owner ya, pemilik gedung ini. Langsung kita langsung ketemu sama meja kantor ya dan kursinya. Dan ada foto-foto, momen-momen foto owner bersama orang-orang hebat. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Memang ini owner gedungnya orang hebat, orang terkenal juga. Dan pebisnis yang sukses banget ya. Oke ya, ini ada rak-rak buku ya, lemari-lemari kabinetnya. Pastinya yang masih bagus, kalian mau pakai silakan. Kalau sudah beli gedung ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Ini udah dilengkapi dengan TV yang ukurannya besar, kemudian sudah ada AC, ya, exhaust juga standar lah, umum ya pada ruangan-ruangan. Kemudian ini ada 1 set meja dan kursi ya, pastinya ini buat meeting
atau juga terima tamu-tamu istimewa ya, klien-klien bisnis ya, rekan-rekan ya. Pasti di sini buat santai-santai. Oke ya, di ruangan ini ada ruangan lagi ya, di sisi lainnya. Ini owner kasih ruangan ini sebagai living roomnya ya. Ya buat santai-santai lah di sini ya. Jadi setelah meeting, setelah kerja mungkin agak sedikit melepas lelah di sini ya. Ini juga ada lemari kabinetnya ya, lemari built-innya yang pastinya buat storage juga. Sudah ada AC-nya ya. Kemudian di ruangan ini pastinya sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Jadi ini bukan toilet, kamar mandi ya. Dan sudah dilengkapi air dingin dan panasnya, water heaternya ya. Oke ya, kurang lebih ruangan seperti ini. Ruang kantornya pastinya di lantai 2, hanya ruangan inilah yang masih dipakai. Dan dipakainya nggak setiap hari. Menurut informasi mungkin seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, paling banyak 2-3 kali lah gitu ya. Jadi kurang lebih kalian sudah bisa lihat seperti inilah kondisi ruang yang masih digunakan. Oke ya, kita lihat lagi ruangan yang lain yuk. Oh, kita ketemu lagi lorong, koridor, yang koridornya lumayan lebih terang dari di lantai bawah ini. Ya, semua kanan kiri sudah tidak digunakan. Yuk, kita lewati koridor ini. Tuh ya, mungkin masih bisa ngintip-ngintip kondisinya. Peninggalan-peninggalan furniturnya, meja kantor, kursi kantornya masih ada ya. Oke, seperti ini ya. Mungkin silakan kalian bisa lihat juga. Oke. Sampailah kita di area belakang dari gedung di lantai 2 ini ya. Ini langsung ketemu toilet dan kamar mandi ya. Lengkap wastafel dan klosetnya. Kemudian ini ada 2 gudang. Oke ya. Kemudian ini ada area buat pastinya santai-santai ya. Mungkin kalau dulu juga bisa juga di sini buat terima tamu-tamu juga boleh juga di sini ya. Atau karena ini tabloid dan dia memang ada punya program TV juga, bisa juga di sini buat terima-terima talent-talent, calon model-model ya kan, artis-artis, calon-calon artis bisa ya. Ini pokoknya multifunction ya, gitu ya, ruang serbaguna. Ya, di sini ketemu tangga ya, kita lihat tangga. Ini tangga yang tadi dari area musola ya. Terus dan ini kebetulan ada juga, bukan kebetulan ya, maksudnya denah dari gedung ini dia ada satu bangunan lagi, tapi setengah aja nggak full ya. Ini untuk tempat tinggal office boy dan kawan-kawannya ya, cleaning service, office boy, satpam juga. Jadi paling nggak di sini gedungnya setiap harinya 24 jam selalu ada penghuninya. Jadi walaupun kosong tidak seram. Jadi tetap ada energi positif di sini. Auranya enak, nggak serem ya. Soalnya kadang-kadang kalau review rumah tua, gedung, itu sering tuh komen-komen netizen. Wah, tempat hantu. Wah, gudangnya hantu. Wah, rumah mewah, gedung mewah tapi buat hantu. Aman, tenang aja, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, di sisi belakang dari gedung ini ya, di lantai 2 ini kita punya pemandangan yang area taman atau area terbuka hijau yang ada di belakang dari gedung ini. Ya kan? Bayangin aja kalau ini hijau taman, karena kondisi saat ini nggak hijau. Ya, jadi ini pastinya memberikan atau menghadirkan udara yang segar di area ini ya. Oke ya, untuk instalasi, kemudian plumbingnya, kemudian semuanya itu sebetulnya berfungsi normal ya. Karena tadi saya sebelum review sempat tanya-tanya, kayak lampu-lampu itu karena mati, tapi aliran listriknya masih oke. Tinggal dipasang lampu-lampu baru aja. Terus drainase ya, plumbing dan lain-lainnya, elektrikalnya, semuanya oke. Masih berfungsi normal. Kita ketemu lagi di bawah. Ya, sahabat garasi, alhamdulillahirobbilalamin.
selesai sudah office tour kita, review kita di gedung 2 lantai yang memiliki historical yang luar biasa ya. Pastinya gedung ini masih ada kegiatan ya, yang tadi kita review ya. Ada 2 ruang ya di lantai 1 dan lantai 2, tapi yang masih ada kegiatan sampai detik ini di lantai 1 tadi gitu ya. Gedung ini masih siap dipakai ya, karena memang masih ada aktivitas. Kemudian gedung ini posisinya di hook ya, di area kawasan Meruya Joglo yang dekat banget lokasinya ke tol Joglo dan Meruya. Hanya 5 menit dari sini udah ketemu pintu tol Joglo Meruya. Itu tol Jor ya, yang arah ke Bandara Soekarno-Hatta dan seterusnya. Oke ya, gedungnya ini luas bangunannya sekitar kurang lebih 1.400 sampai 1.500-an ya, kurang lebih ya. Kemudian semuanya instalasinya masih berjalan normal ya. Kemudian plumbing, drainasenya, lain-lainnya itu masih berfungsi normal. Untuk kapasitas parkir tentunya banyak banget ya, karena tadi kita lihat lahan terbukanya banyak sekali. Ini bisa sampai ratusan mobil ya. Kalau motor mungkin bisa sampai ratusan bahkan ribuan juga masih bisa nampung. Jadi ini cocok banget deh buat kalian yang lagi cari gedung kantor ya di area Jakarta Barat sekitar kawasan Meruya. Ya, secara legalitas ya, ini status surat gedung ini itu sertifikat hak milik dan pastinya clean and clear. Tidak ada masalah, aman 100%. Oke ya, gedung harganya murah banget. Ini owner mau jual cepat, jadi buka harganya aja udah di bawah harga pasar. Gedung ini hanya 36,8 miliar nego sampai deal. Nego sampai deal ya. Kalau hitung per meter ini murah banget, cuma 11 jutaan lah, 11,5 mungkin ya. Dan pastinya barangkali tidak perlu gedungnya, ini masih pas banget, cocok banget dijadiin townhouse ya, atau cluster, atau juga mau dibangun rumah mewah. Tapi ya sayang sih ya, mending gedung ini dipakai buat kantor atau gudang aja gitu ya. Lokasinya strategis, tanahnya 3.200, 2 lantai, masih siap pakai, betul-betul menguntungkan. Kalau pandemi sudah pergi, insya Allah kalau sudah normal kembali, itu dipastikan harga properti sudah melambung tinggi. Sekaranglah saatnya kalian berinvestasi. Investasi properti cerdas, beli gedung ini. Hubungi saya untuk survei gedung ini. Oke ya, jangan lupa ya, selalu dukung channel Garasi 5 Home ini dengan klik tombol merah, subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan sama video-video Garasi 5 Home berikutnya. Karena koleksi-koleksi Garasi 5 Home kece-kece dan harganya menarik dan rumahnya mewah-mewah, keren-keren. Dan ditunggu juga komen-komen positifnya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat buat kalian yang sedang mencari informasi seputar properti di Jakarta dan sekitarnya. Oke ya, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia. Sampai ketemu pada video-video Garasi 5 Home berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.